selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua hari ini? Jumpa lagi dengan Ibu Ati di Small Sekolah Minggu Online. Adik-adik, bagaimana ya kabar kalian? Semua sehat-sehat? Ya, semuanya pasti sehat-sehat karena Ibu Ati sudah lihat nih pada duduk-duduk manis nih mau ibadah ya. Mau small ya? Iya, baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Semuanya berdiri ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Iya, ya, adik-adik, di dalam Tuhan kita tidak bisa dipisahkan, ya, karena kita semua satu di dalam Tuhan. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Ya, adik-adik, sebelum kita lanjut ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa.
Kita minta tuntunan Tuhan supaya Tuhan menuntun ibadah kita dengan baik, berjalan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan begitu baik mengasihi kami. Tuhan sudah menyertai kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan melalui sekolah minggu online. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak di rumah. Tuhan persiapkan hati dan pikiran mereka agar mereka dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik dan benar. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, ya, minggu lalu atau bulan April kita sudah merayakan Paskah. Ya, tapi sebelumnya Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati disalibkan. Kenapa sih Tuhan Yesus mau mati untuk kita? Ayo, kenapa? Iya, benar, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita. Ya, karena Tuhan mengasihi kita. Nah, adik-adik, kasih Tuhan itu ya lebih indah dari pelangi. Ya, lebih indah juga dari bintang di langit. Lebih indah juga dari bunga di padang. Ya. Nah, adik-adik, marilah kita mengangkat pujian Kasih Yesus. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Iya, ya, kasih Yesus itu lebih indah dari segala yang ada, segala keindahan yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, ya, waktu Tuhan Yesus disalibkan, ya, lalu dikuburkan, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ayo, itu menunjukkan apa? Iya, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu kuat. Tuhan Yesus itu hebat, ya. Tuhan Yesus itu besar. Dan Tuhan Yesus itu berkuasa atas seluruh kehidupan. Tuhan Yesus bisa mengalahkan maut. Tuhan Yesus bisa mengalahkan kuasa iblis. Ya, adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Kuat, Hebat, Besar. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar,
tiada bandingannya. Kita ulang sekali lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Iya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Semuanya siapkan uang persembahannya dan juga kotak persembahannya ya. Disiapkan semuanya. Lalu dengan sikap hormat, dengan sikap yang baik, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Ya. Sambil persembahannya kita siapkan, kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulangi sekali lagi bunyinya ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan untuk Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sucikan persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati setiap orang yang diberi tugas untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan sehingga mereka dapat mengelola persembahan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitab ya. Iya. Kita akan mengangkat pujian ya sebagai tanda persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku.
Iya, adik-adik, sekarang sudah siap semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan? Baik, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat berjumpa kembali adik-adik. Salam small, sekolah minggu online. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul dan beribadah kepadamu. Kami akan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami boleh mendengarkannya dengan baik, bisa mengingatnya, menyimpannya di dalam hati kami, dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami panjatkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, tahu nggak benda yang bernama udara? Apa itu udara? Siapa di sini yang pernah melihat udara? Udara atau oksigen adalah benda yang saya dan adik-adik butuhkan untuk bernafas. Udara juga dipakai untuk mengisi balon atau bola. Udara itu ada banyak jenisnya. Ada yang disebut oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Tetapi mana? Apakah udara itu kelihatan? Coba tunjukkan bila udara itu benda. Pensil adalah benda. Dapat dilihat, dipegang, diraba. Baju juga benda. Dapat dilihat, diraba, dan lain sebagainya. Air juga benda. Lihat, ini air. Ada warnanya dan ada rasanya. Nah, ada lagi ini. Ini namanya api. Nah, api juga bisa dilihat, bisa dirasakan, panas rasanya. Tetapi udara, mana itu udara? Adik-adik percaya ada udara. Kita harus melihat dulu bendanya, baru kita percaya bila benda itu ada, bukan? Melihat dulu baru percaya. Sepertinya kalimat ini ada di dalam Alkitab, adik-adik. Nah, kita lihat dulu Alkitab kita ya. Coba dibuka Yohanes 20 ayat 29. Bapak ulangi, Yohanes 20 ayat 29. Demikian bunyinya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita ulangi sama-sama sekali lagi ya. Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalimat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Peristiwa apa yang membuat Tuhan Yesus mengucapkan kalimat itu? Adik-adik ingat kisah minggu lalu. Ketika 2 orang dari Emmaus datang kepada murid-murid Tuhan Yesus yang sedang makan. Mereka menceritakan tentang kehadiran Tuhan Yesus
di dalam perjalanan pulang mereka. Guru telah bangkit. Ya, betul. Ia berjalan bersama kami ke Emmaus. Ketika mereka sedang bercerita, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di ruangan itu. Tuhan Yesus memberi salam kepada mereka dan meminta agar mereka tidak takut karena Ia bukan hantu. Di sana Tuhan Yesus meminta makan dan bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Suasana malam itu sangat mengharukan adik-adik. Ya, Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya dan sekarang Ia bersama dengan para murid. Tetapi sayang adik-adik, pertemuan malam itu tidak dihadiri oleh semua murid Tuhan Yesus. Ada satu yang tidak ada bersama dengan mereka. Ia adalah Thomas. Keesokan harinya, murid-murid yang lain menemukan Thomas dan berkata, "Kami melihat Tuhan." Ya, kami melihat guru dan makan bersama kami. Masa, kata Thomas, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan juga ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas sama sekali tidak percaya apa yang diceritakan oleh teman-temannya, adik-adik. Katanya, "Lihat dulu, baru aku percaya." Kita juga termasuk orang yang seperti ini kan adik-adik? Kita tidak mudah percaya omongan orang. Kita sering berkata, "Masa? Tidak percaya ah? Tunjukkan dulu saya baru percaya." Nah, kalimat ini mirip sekali dengan Thomas, bukan? 8 hari kemudian, para murid berkumpul kembali di rumah di mana Tuhan Yesus pernah hadir. Kali ini, Thomas hadir. Mereka berkumpul di dalam rumah dan mengunci pintu rumah itu. Namun tiba-tiba Tuhan Yesus hadir kembali di dalam ruangan itu. "Thomas, mari sini. Taruh jarimu di sini," kata Tuhan sambil menunjukkan tangannya yang terluka. Lagi kata Tuhan, "Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke lambungku. Dan jangan kamu tidak percaya lagi. Inilah aku." Thomas sangat terkejut dan ketakutan. "Ya Tuhanku dan Allahku," teriaknya. Thomas menangis karena ia senang melihat gurunya. Tetapi ia juga bersedih karena ia meragukan kebangkitan gurunya. Kata Tuhan Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya." Nah, adik-adik, Alkitab adalah firman Allah. Perkataan Allah ada banyak yang belum terbukti. Banyak orang yang tidak percaya kepada Alkitab. Mereka meragukan karena mereka belum melihat dan belum mengalaminya. Ingat kata Tuhan ya adik-adik. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Firman Tuhan, meskipun masih berupa janji, kita harus yakin dan percaya bahwa suatu saat Tuhan pasti akan menyatakan dan memenuhi janjinya. Mari kita mempercayai firman Tuhan meskipun kita belum melihat kenyataannya.
aktivitas kita pada hari ini adalah menghafal ayat hafalan. Dan kirim videonya ke guru kelas kalian masing-masing ya. Apa bunyi ayat hafalan kita hari ini? Kita buka lagi Alkitab kita, Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya. Kita ulangi lagi sama-sama. Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Baik adik-adik, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengar firman-Mu pada pagi ini. Dan biarlah kami boleh percaya kepada Engkau, kepada cerita-cerita yang belum menjadi kenyataan. Biarlah kami belum melihatnya tetapi kami boleh percaya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa kembali di Small minggu yang akan datang. Sampai jumpa, Tuhan berkati.